Heh, apa itu di belakang? Yang suka cerita horor subscribe dan like dulu. Malam itu, angin bertiup kencang dari arah utara, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Di desa kecil bernama Gunung Sari, tidak ada suara selain desiran daun dan gelegar petir yang sesekali menyambar. Di ujung desa, berdiri sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Penduduk desa menyebutnya rumah Ibu Rahmah. Dulu, rumah itu adalah yang paling indah di desa. Namun setelah tragedi yang menimpa keluarga Rahmah 15 tahun lalu, tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Menurut cerita warga, malam terakhir keluarga itu tinggal di sana, terdengar jeritan mengerikan. Keesokan harinya, Rahmah ditemukan meninggal tergantung di kamarnya, sedangkan suami dan anak perempuannya hilang tanpa jejak. Sejak saat itu, rumah itu kosong. Tidak ada yang berani menyewakan, membongkar, atau sekadar membersihkan halaman depannya yang dipenuhi rumput liar dan bunga layu. Namun semua berubah ketika Adit dan keluarganya pindah dari kota ke desa itu. Adit adalah remaja kelas 2 SMA yang baru saja kehilangan ayahnya karena kecelakaan. Ibunya, Bu Rina, memutuskan untuk pindah ke desa demi memulai hidup baru. Ia membeli rumah tua di ujung desa dengan harga yang sangat murah. Warga desa sudah memperingatkan, tetapi Bu Rina menganggap itu hanya cerita lama untuk menakut-nakuti orang kota. Hari pertama mereka pindah, Adit sudah merasa aneh. Udara di sekitar rumah itu terlalu dingin, padahal matahari bersinar terik. Di dalam rumah, cat tembok yang terkelupas dan bau lembab menyambut mereka. Meski sudah dibersihkan beberapa kali, aroma anyir tetap terasa, seperti darah yang belum kering. Di malam pertama, Adit tidak bisa tidur. Ia merasa seperti diawasi. Sesekali terdengar langkah kaki dari loteng, padahal tidak ada siapapun di atas. Ia mencoba mengabaikan, menyalahkan pikirannya sendiri karena terlalu banyak menonton film horor. Namun saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari, suara ketukan terdengar dari lemari kayu tua di sudut kamar. Ketukan itu pelan, tapi jelas. Adit duduk di ranjang, jantungnya berdetak kencang. Ia menatap lemari itu dengan napas tertahan. "Siapa di sana?" bisiknya, meski tahu tidak akan ada jawaban. Tapi kemudian, sesuatu menjawab, "Aku, di sini." Suara itu pelan, parau, dan terdengar seperti suara anak kecil. Adit terdiam, tubuhnya membeku. Ia ingin lari tapi tidak bisa. Ia hanya bisa menatap lemari itu, yang kini berguncang pelan seolah ada sesuatu di dalamnya. Lampu kamar tiba-tiba mati. Kegelapan menyelimuti ruangan, dan dari dalam lemari, pintunya mulai terbuka perlahan. Pintu lemari itu terbuka perlahan, menimbulkan bunyi decitan yang panjang. Adit hanya bisa menatap dalam gelap, matanya membiasakan diri dengan kegelapan yang tiba-tiba datang. Dari celah pintu yang terbuka, muncul sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Ada tangan kecil berwarna pucat yang mencengkeram tepi pintu lemari. Tangan itu kurus, seolah hanya dibungkus kulit tanpa daging. Jari-jarinya panjang dan kuku-kukunya kotor. Adit ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Ia ingin lari, tapi tubuhnya seolah tertanam di atas ranjang. Lalu, dari dalam lemari, sosok seorang anak perempuan muncul. Rambutnya panjang menutupi wajah. Ia memakai gaun putih yang sudah robek dan penuh bercak hitam. Anak itu berdiri diam, tidak bergerak, hanya menatap ke arah Adit dari balik rambutnya yang kusut. "Ah, siapa kamu?" Adit akhirnya bisa bersuara, meski gemetar. Anak perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat satu tangannya, menunjuk ke arah jendela kamar. Adit menoleh perlahan ke arah jendela. Di luar, hujan mulai turun. Tapi bukan itu yang membuat Adit ketakutan. Di balik kaca jendela, ada sosok lain yang berdiri menatap ke dalam kamar. Sosok tinggi besar dengan wajah gelap dan mata merah menyala. Saat Adit menatap mata itu, ia merasa seolah tenggelam dalam kegelapan. Tiba-tiba lampu kamar menyala kembali. Adit menoleh cepat ke arah lemari. Kosong. Tidak ada siapapun di sana. Pintu lemari pun tertutup rapat seperti semula.
Ia menoleh ke jendela. Tidak ada sosok tinggi besar itu. Hanya tirai yang bergoyang karena angin. Adit langsung bangkit dari tempat tidur dan keluar dari kamar. Ia menemukan ibunya sedang tertidur di sofa ruang tengah. Televisi masih menyala dengan suara pelan. Adit menggoyangkan bahu ibunya. "Bu, boleh tidur bareng nggak malam ini?" Bu Rina membuka matanya dan tersenyum kecil, lalu mengangguk. Tanpa berkata apa-apa, Adit langsung berbaring di sebelah ibunya. Tapi bahkan saat sudah di ruang tengah, rasa takutnya belum hilang. Malam itu, Adit tidak tidur. Ia hanya menatap ke arah lorong gelap yang menuju kamarnya. Dan ia yakin, dari balik kegelapan itu, ada sesuatu yang sedang mengawasinya. Pagi harinya, Adit terbangun lebih dulu dari ibunya. Sinar matahari menerobos masuk lewat celah-celah tirai. Untuk sesaat, ia mengira semua yang terjadi tadi malam hanya mimpi. Tapi saat ia berjalan ke dapur untuk mengambil air minum, pandangannya tertuju ke arah lorong yang mengarah ke kamarnya. Di lantai kayu yang berdebu, ada jejak kaki kecil. Jejak itu basah, seperti bekas kaki yang baru saja menapak dari air. Jejak itu dimulai dari arah lemari kamarnya, lalu berhenti di depan ruang tengah, tidak jauh dari tempat ia tidur tadi malam. Adit menelan ludah. Ia tidak bermimpi. Semalam memang ada sesuatu di dalam kamarnya. Ia mendekat dan memperhatikan jejak itu lebih jelas. Kaki kecil, kanan dan kiri, seolah milik anak perempuan berumur 6 atau 7 tahun. Tapi siapa yang bisa meninggalkan jejak itu di rumah yang hanya dihuni olehnya dan ibunya? Tanpa berkata apa-apa, Adit mengambil kain pel dan menghapus jejak itu. Ia tidak ingin ibunya tahu. Sejak awal Bu Rina sudah terlihat lelah dengan semua beban yang ia pikul. Adit tidak ingin menambah kekhawatiran ibunya. Setelah sarapan, Adit pergi keluar rumah. Ia berjalan-jalan ke warung di dekat balai desa. Pemilik warung, Pak Doni, adalah orang yang paling banyak tahu tentang sejarah desa itu. "Pak," kata Adit sambil pura-pura santai. "Dulu rumah yang saya tempatin itu milik siapa?" "Ya." Pak Doni mengangkat alisnya. "Rumah Bu Rahma." "Iya," jawab Adit pelan. Pak Doni menarik napas panjang. "Itu rumah tua, lama nggak dihuni. Dulu, katanya, anaknya hilang, nggak pernah ditemukan sampai sekarang." Adit menunduk. "Anaknya umur berapa, Pak?" "Kalau nggak salah, 7 tahun. Namanya Sari. Wajahnya manis, tapi agak pendiam. Katanya, malam sebelum ibunya ditemukan bunuh diri, Sari sempat terlihat berdiri di balkon rumah. Tapi waktu polisi datang, dia sudah nggak ada." Adit merinding. 7 tahun. Sama seperti dugaan usia anak yang ia lihat semalam. Pak Doni melanjutkan, "Ada yang bilang, arwah Sari masih gentayangan di rumah itu. Kadang suka muncul malam-malam, minta tolong." Adit menatap Pak Doni. "Minta tolong kenapa?" Pak Doni menggeleng. "Nggak ada yang tahu. Soalnya setiap orang yang pernah lihat dia, besoknya jatuh sakit atau pindah dari desa." Adit tidak menjawab. Ia hanya mengucap terima kasih dan berjalan pulang. Sesampainya di rumah, Adit masuk ke kamar dengan perasaan was-was. Lemari itu masih di sana, diam, menyatu dengan tembok. Tapi sekarang, di bawah pintu lemari, ada sesuatu yang menyembul keluar. Kain lusuh berwarna putih. Adit mendekat dengan hati-hati. Ia memegang kain itu dan menariknya perlahan. Begitu kain itu keluar seluruhnya, ia terdiam. Itu adalah gaun anak kecil. Gaun putih robek yang sama persis seperti yang dipakai anak perempuan yang muncul tadi malam. Dan di bagian lehernya, ada bercak merah seperti bekas darah. Adit duduk lama di lantai kamar, memandangi gaun anak kecil yang kini tergeletak di depannya. Tangannya gemetar. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Rasa takut bercampur dengan rasa penasaran. Siapa sebenarnya anak perempuan itu? Kenapa ia muncul? Apa maksudnya menunjukkan jendela tadi malam? Malam pun tiba dengan cepat. Kali ini Adit memutuskan untuk tidak tidur. Ia duduk di ranjang dengan lampu kamar menyala terang. Lemari tua itu tetap diam, tidak bergerak sedikit pun.
Tapi hawa dingin mulai merayap dari arah lantai. Pukul 2 dini hari, suara itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Ketukan pelan dari dalam lemari. Adit bangkit dari ranjang. Ia mendekati lemari dan membuka pintunya perlahan. Tidak ada siapa-siapa, hanya tumpukan barang-barang lama dan bau kayu tua yang lembab. Tapi saat ia memeriksa bagian bawah lemari, matanya menangkap sesuatu. Ada celah kecil di lantai kayu, seperti papan yang bisa diangkat. Ia menggeser barang-barang di atasnya dan berlutut, mencoba membuka celah itu. Dengan sedikit tenaga, papan lantai berhasil terangkat. Di bawahnya, ada kotak besi kecil berwarna hitam. Tangan Adit gemetar saat membuka tutup kotak itu. Di dalamnya, ada tumpukan kertas tua, foto keluarga, dan satu surat yang sudah menguning. Ia membaca surat itu perlahan. Jika kamu membaca ini, berarti kamu menemukan rahasiaku. Aku tidak punya banyak waktu. Mereka akan datang malam ini. Mereka bilang akan membawa Sari pergi jika aku tidak bicara. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak bisa mengkhianati teman-temanku. Sari tidak bersalah. Tolong selamatkan dia. Tolong. Jangan biarkan mereka menyakitinya. Tertanda, Rahma. Adit menutup surat itu cepat-cepat. Jantungnya berdetak kencang. Ia tidak sepenuhnya mengerti isi surat itu, tapi jelas ada sesuatu yang disembunyikan oleh Bu Rahma. Sesuatu yang berkaitan dengan anaknya, Sari. Saat Adit menatap foto keluarga yang ada dalam kotak itu, ia langsung mengenali wajah kecil Sari. Sama seperti yang ia lihat semalam. Sama seperti yang ia lihat di depan lemari. Tiba-tiba, angin kencang berhembus dari arah jendela. Tirai berkibar liar, dan lampu kamar berkedip-kedip sebelum akhirnya mati total. Gelap. Adit mengangkat wajahnya perlahan. Dan di depan lemari yang terbuka, berdiri lagi sosok Sari. Kali ini lebih dekat, wajahnya mulai terlihat jelas. Mata Sari kosong, bibirnya pucat, tapi dari matanya, Adit bisa melihat sesuatu yang aneh. Kesedihan. Anak itu tidak tampak jahat. Ia tampak seperti anak kecil yang takut. Anak kecil yang disakiti. Anak kecil yang ingin seseorang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Sari berbicara lagi. Kali ini lebih jelas. Dia menguburku di bawah kamar. Kata-kata itu terus terngiang di telinga Adit. Dia menguburku di bawah kamar. Adit berdiri kaku, menatap sosok Sari yang masih berdiri di depan lemari. Tubuhnya menggigil, tapi rasa takut kini mulai berubah menjadi rasa iba. Anak itu tidak mencoba menyakitinya. Ia hanya ingin ditemukan. Lampu kamar masih padam. Suara angin malam terus berdesir dari jendela yang terbuka. Saat Adit hendak melangkah maju, sosok Sari tiba-tiba menghilang. Seperti asap yang tersapu angin. Adit menarik napas panjang, lalu menatap ke arah lantai. Bawah kamar, gumamnya. Ia mengangkat kotak besi itu dan memeriksa sekeliling lantai kamarnya. Dengan senter dari ponsel, ia mencari tanda-tanda lain. Setelah beberapa menit mencari, ia menemukan satu bagian lantai yang terlihat berbeda. Warnanya sedikit lebih gelap dan permukaannya tidak serata yang lain. Dengan bantuan obeng dari dapur, Adit mulai mencungkil papan lantai itu. Kayunya rapuh dan mudah patah. Begitu papan itu terangkat, bau menyengat langsung menyeruak. Bau tanah basah bercampur sesuatu yang busuk. Adit menutup hidung. Ia menyinari lubang itu dan melihat tanah yang digali seadanya. Jantungnya berdetak lebih kencang. Ia mulai mengeruk tanah dengan tangan kosong, walau hatinya dipenuhi rasa takut. Tak lama kemudian, tangannya menyentuh sesuatu. Sesuatu yang keras dan dingin. Ia menggali lebih dalam. Bentuknya menyerupai tulang. Adit tertegun. Ia tahu apa yang ia temukan. Itu adalah kerangka manusia. Kecil, ringkih, mungkin tubuh anak-anak. Dengan napas terengah, Adit duduk di lantai, menatap lubang yang baru saja ia gali. Air matanya mengalir. Ia tidak tahu siapa yang tega melakukan ini. Tapi yang jelas, Sari tidak pernah keluar dari rumah itu. Ia dikubur di bawah kamar yang dulu mungkin adalah miliknya sendiri. Saat Adit hendak menutup kembali lubang itu,
terdengar suara langkah dari lorong. Pelan, berat, teratur. Adit mematikan lampu ponselnya. Ia berdiri pelan-pelan dan membuka sedikit pintu kamar. Lorong gelap, tapi langkah itu makin dekat. Siapapun itu, ia tahu Adit telah menemukan sesuatu. Tiba-tiba, suara langkah berhenti. Dan dari dalam gelap, suara berat terdengar. Kamu seharusnya tidak menggali apapun. Adit membeku. Suara itu tidak asing. Ia pernah mendengarnya. Ia ingat, itu suara lelaki yang ia lihat dari balik jendela malam pertama. Adit berdiri membeku. Napasnya tertahan. Suara itu jelas, dalam dan berat. Bukan suara ibunya. Bukan suara tetangga. Suara itu milik seseorang yang seharusnya tidak ada di rumah ini. Dari balik celah pintu, Adit melihat bayangan tinggi dan gelap berdiri di ujung lorong. Sosok itu diam, tapi keberadaannya terasa menekan. Adit perlahan menutup pintu kamarnya dan mundur ke belakang. Ia tahu ia tidak bisa tetap di sana. Ia harus mencari cara keluar. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara itu terdengar lagi. Kau menemukan tubuhnya, ya? Adit tidak menjawab. Ia menoleh ke arah lubang di lantai. Tubuh kecil Sari masih terkubur setengah, tulangnya putih pucat di bawah cahaya senter ponsel yang redup. Adit merasa harus melindungi jasad itu, walau ia sendiri tidak tahu bagaimana. Pintu kamar bergetar keras. Seseorang mencoba membukanya dari luar. Adit cepat-cepat menggeser lemari untuk mengganjal pintu. Tapi dorongan dari luar semakin kuat. Kayu pintu berderit, seolah akan roboh. Adit mencari apapun yang bisa dijadikan senjata. Ia mengambil obeng yang tadi ia pakai dan menggenggamnya erat. Wajahnya pucat, tangannya berkeringat. Pintu akhirnya terbuka sedikit, cukup untuk memperlihatkan satu mata merah yang menatapnya dari celah. Keluar, teriak suara itu. Jangan ganggu dia. Tiba-tiba, seluruh ruangan menjadi dingin. Napas Adit membentuk uap di udara. Dari lubang lantai, angin dingin keluar seperti ada sesuatu yang bangkit dari bawah tanah. Lalu, suara lain terdengar. Pelan, tapi jelas. Jangan takut, itu suara Sari. Lembut, menenangkan. Dari dalam lubang, cahaya putih samar muncul. Sosok kecil Sari perlahan naik dari dalam tanah. Tidak lagi mengerikan seperti malam-malam sebelumnya. Kini wajahnya tampak damai. Matanya menatap Adit, lalu beralih ke arah pintu. Bayangan gelap di lorong tiba-tiba mundur. Suaranya berubah menjadi geraman penuh amarah. Sosok itu seolah tidak tahan melihat cahaya dari tubuh Sari. Ia menghilang perlahan ke dalam gelap, lalu suara langkahnya menjauh dan akhirnya lenyap. Sari menatap Adit dan tersenyum. Terima kasih. Adit tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menatap arwah anak kecil itu perlahan memudar, lalu menghilang dalam udara malam yang dingin. Ketika semua sudah tenang, Adit duduk kembali di lantai. Lampu kamar menyala sendiri. Rumah itu kembali hening. Tapi hati Adit tahu, semuanya belum selesai. Masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Siapa lelaki itu? Kenapa ia bilang jangan ganggu Sari? Dan siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas kematian anak kecil itu? Adit tahu, malam ini bukan akhir dari segalanya. Ini baru permulaan. Keesokan paginya, Adit duduk termenung di teras rumah. Matanya lelah. Semalaman ia tidak tidur. Setelah arwah Sari menghilang, semuanya terasa tenang, tapi pikirannya tidak bisa diam. Lelaki misterius itu, surat dari Bu Rahma, dan tubuh kecil yang terkubur di bawah kamar, semuanya masih berputar-putar dalam kepalanya. Saat ibunya keluar membawakan teh hangat, Adit hanya bisa tersenyum kecil. Kamu sakit? Tanya Bu Rina. Adit menggeleng. Cuma capek aja, Bu. Kalau capek, jangan terlalu dipaksain ya, kata ibunya sambil duduk di sampingnya. Adit ingin cerita, tapi ia tahu ibunya tidak akan percaya. Lagi pula, semakin sedikit yang tahu, semakin aman, setidaknya untuk sementara. Setelah ibunya masuk ke dapur, Adit memutuskan pergi lagi ke warung Pak Doni. Ia tahu, hanya satu orang di desa ini yang bisa ia percaya untuk bercerita. Setibanya di warung,
Adit langsung dipersilakan duduk. Pak Doni terlihat heran karena Adit datang pagi-pagi. "Ada apa, Dit?" tanya Pak Doni. Adit menatapnya serius. "Pak, saya nemuin surat di kamar Bu Rahma. Isinya tentang Sari. Kayaknya Sari nggak pernah hilang. Dia dikubur di rumah." Pak Doni terdiam. Wajahnya berubah. Ia memandang Adit lama, lalu menarik napas panjang. "Sudah waktunya kamu tahu sesuatu," kata Pak Doni akhirnya. "Dulu, sebelum Bu Rahma meninggal, dia pernah datang ke sini." Mukanya pucat, matanya merah, seperti abis nangis lama. Dia bilang, ada orang yang datang malam-malam, maksa dia tutup mulut tentang sesuatu. Adit menyipitkan mata. "Sesuatu apa?" Pak Doni menunduk. "Rahma itu dulunya kerja di kantor desa. Dia pernah urus tanah dan surat warisan. Katanya, dia tahu ada pemalsuan data tanah besar-besaran. Beberapa warga dipaksa jual murah, bahkan ada yang tanahnya diambil paksa." Adit terdiam. Pikirannya mulai menyambung. "Saya pikir," lanjut Pak Doni pelan, "orang yang nyuruh Rahma diam itu, mungkin dia juga yang nyakitin Sari. Buat ancaman." Adit mengepalkan tangannya. "Bapak tahu siapa orang itu?" Pak Doni memandangnya lama. "Dulu ada satu orang yang paling sering datang ke rumah Rahma malam-malam. Lelaki, badannya tinggi, suaranya berat. Katanya sih, pejabat dari kota. Tapi nggak pernah jelas siapa namanya." Adit teringat suara berat yang ia dengar semalam. Sama persis. Lalu Pak Doni bangkit dan mengambil sesuatu dari laci warung. Ia menyerahkan selembar foto hitam putih ke Adit. Di foto itu ada beberapa orang berdiri di depan balai desa. "Yang di tengah itu yang saya maksud," kata Pak Doni sambil menunjuk lelaki tinggi dengan wajah serius. Adit menatap foto itu lama. Ia belum tahu namanya, tapi ia tahu satu hal dengan pasti. Lelaki itu masih hidup, dan mungkin ia akan kembali. Adit menatap foto itu lekat-lekat. Wajah lelaki itu terasa familiar, walau gambarnya sudah pudar. Dahi lebar, sorot mata tajam, dan tubuh yang tinggi besar. Semakin Adit mengingat-ingat, semakin yakin ia bahwa ini adalah orang yang muncul di lorong rumah malam itu. "Pak, saya boleh simpan fotonya?" tanya Adit. Pak Doni mengangguk. "Ambil aja. Saya cuma nyimpannya buat kenangan. Tapi hati-hati, ya. Kalau benar orang itu masih hidup, dan dia tahu kamu sudah tahu sesuatu, kamu bisa dalam bahaya." Adit mengangguk pelan. Ia pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Siapa nama lelaki itu? Kenapa Sari dikorbankan? Dan kenapa hantu anak itu justru ingin dia mencari kebenaran? Sesampainya di rumah, Adit kembali masuk ke kamar. Ia membuka kembali lubang di lantai dan menatap jasad Sari yang belum ia kubur dengan layak. Hatinya teriris. Anak sekecil itu tidak pantas mati dengan cara seperti ini. Tiba-tiba, ia terpikir sesuatu. Foto. Ia mengambil ponsel dan memotret bagian-bagian penting di dalam kotak besi milik Bu Rahma, termasuk surat, foto keluarga, dan juga tulang belulang Sari sebagai bukti. Ia tahu, jika harus melawan seseorang yang berkuasa, ia perlu bukti kuat. Saat malam datang, Adit tidak tidur. Ia memeriksa berkas-berkas yang ada dalam kotak. Di antara tumpukan kertas yang sudah lapuk, ia menemukan satu dokumen yang membuatnya terdiam. Surat tanah. Dokumen itu menyebutkan bahwa tanah rumah yang sekarang ia tinggali dulunya adalah milik seseorang bernama Wibowo. Namun nama itu dicoret dan diganti dengan cap nama baru, R. Santoso. Adit tertegun. Ia kembali menatap foto lelaki di balai desa. Di bagian belakang foto, tertulis tanggal dan nama acara. Peresmian balai desa oleh R. Santoso 1995. Nama itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. R. Santoso. Adit kini tahu siapa yang harus ia cari. Siapa yang diduga telah membungkam Bu Rahma. Siapa yang mungkin telah membunuh Sari. Dan siapa yang kini mungkin sedang mengawasinya dari bayang-bayang. Malam itu juga, saat rumah mulai hening, Adit terbangun karena suara ketukan di jendela. Pelan, teratur, 3 kali, tok,
Tok, tok. Adit mendekat. Ia membuka tirai dan melihat keluar. Di bawah pohon besar di halaman, berdiri sosok lelaki tinggi dengan topi lebar. Wajahnya tertutup bayangan. Tapi Adit tahu, itu dia. Lelaki dari masa lalu. Lelaki yang fotonya kini ada di tangannya. Dan lelaki itu mengangkat tangan, lalu menunjuk lurus ke arah Adit. Malam itu Adit tidak bisa tidur. Sosok lelaki bertopi lebar yang berdiri di halaman masih terbayang jelas dalam pikirannya. Wajahnya tertutup bayangan, tapi dari sorot matanya, Adit bisa merasakan ancaman. Ia tahu satu hal, lelaki itu bukan sekadar bayangan masa lalu. Ia nyata, dan ia tahu Adit sudah tahu. Keesokan harinya, Adit bangun pagi-pagi dan langsung ke balai desa. Ia ingin tahu lebih banyak tentang R. Santoso. Ia harus mendapatkan informasi sebelum orang itu sempat berbuat sesuatu padanya. Di balai desa, ia berpura-pura datang untuk tugas sekolah. Ia mendekati seorang pegawai tua yang sedang menyapu halaman. "Permisi, Pak," kata Adit sopan. "Saya boleh nanya soal kepala desa yang lama, yang namanya R. Santoso?" Pegawai itu terdiam sebentar, lalu memandangi Adit. "Kamu anak siapa?" tanyanya curiga. "Saya Adit, anak Bu Rina, yang tinggal di rumahnya Bu Rahma." Wajah pegawai itu berubah. Seolah mendengar nama Bu Rahma saja sudah cukup untuk membangkitkan kenangan buruk. "Pak Santoso udah lama nggak kelihatan," jawabnya singkat. "Setelah pensiun, katanya pindah ke luar kota. Tapi anehnya, banyak warga yang bilang masih lihat dia muncul malam-malam. Kayak bayangan. Diam aja, nggak ngomong, cuma ngeliatin." Adit merinding. Cerita itu sama seperti yang ia alami. "Warga percaya dia ada urusan yang belum selesai," lanjut si bapak. "Ada juga yang bilang, dia dulu sembunyikan sesuatu yang besar. Tapi nggak ada yang berani ngomong langsung." "Kenapa?" tanya Adit. "Karena dulu, siapapun yang coba buka mulut, entah pindah, entah menghilang. Termasuk Bu Rahma." Adit terdiam. Semakin dalam ia menyelidiki, semakin gelap rahasia yang ia temui. Sebelum pulang, ia minta izin melihat arsip lama di balai desa. Dengan alasan tugas sekolah, ia berhasil mendapatkan berkas tentang pembagian tanah di kampungnya. Saat membuka map coklat yang berdebu, matanya langsung tertuju pada satu nama. Tanah milik keluarga Wibowo, dialihkan ke R. Santoso tanpa proses lelang. Di bawahnya, ada tanda tangan Bu Rahma sebagai saksi. Adit sadar, inilah yang jadi masalah. Bu Rahma mungkin dipaksa menandatangani. Dan ketika ia mulai menolak, orang itu mengancam Sari. Kepalanya berdenyut. Semua mulai masuk akal. Sari dibunuh bukan karena kebencian. Ia dikorbankan untuk menutup mulut ibunya. Dan malam ini, Adit tahu apa yang harus ia lakukan. Ia pulang cepat, lalu menyiapkan semua bukti. Surat, foto, dan dokumen tanah ia masukkan ke dalam map. Ia tahu, tidak bisa menyelesaikan ini sendirian. Namun saat malam turun, rumah terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih dingin. Pintu depan terkunci sendiri. Lampu-lampu padam satu persatu. Adit mengambil senter dan berlari ke kamar. Tapi sebelum sempat menutup pintu, ia melihat bayangan itu lagi, berdiri di ujung lorong, kali ini lebih dekat. Lelaki itu melangkah perlahan. Bayangannya besar, tubuhnya kokoh. Topi lebar masih menutupi wajahnya. Adit mundur, tapi lelaki itu berhenti di depan kamar. "Kenapa kau campuri urusan yang sudah terkubur?" Suaranya berat dan dingin. Adit menggenggam senter erat-erat. Karena kebenaran gak bisa dikubur kayak Sari. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka menjadi sangat dingin. Dan di belakang Adit, lubang lantai terbuka sendiri. Cahaya putih muncul, dan sosok Sari perlahan naik ke permukaan. Tapi kali ini, ia tidak sendirian. Di belakangnya, muncul sosok lain. Seorang perempuan dewasa dengan wajah muram, Bu Rahma. Bu Rahma menatap lurus ke arah lelaki itu. "Sekarang, semua akan tahu." Lelaki itu terdiam. Wajahnya mulai pudar. Bayangannya mulai retak, seperti kaca yang pecah.
Dan satu persatu, suara-suara dari masa lalu mulai terdengar, teriakan, tangis, permohonan tolong. Rumah itu mengingat segalanya. Dan malam ini, rahasia terakhir mulai terbongkar. Malam itu, suasana di rumah Adit berubah menjadi sangat aneh. Cahaya putih dari sosok Sari dan Bu Rahma menerangi seluruh ruangan. Bayangan lelaki bertopi lebar yang selama ini menakutkan mulai memudar, seolah terseret oleh kekuatan yang tak terlihat. Adit berdiri terpaku. Ia tak tahu harus berbuat apa selain memandang dengan penuh harap. Arwah Sari dan Bu Rahma berdiri bersama, menatap ke arah lelaki itu. "Kau tak bisa sembunyikan kebenaran selamanya," suara Bu Rahma bergema lembut tapi tegas. Lelaki itu mencoba berkata sesuatu, tapi suaranya seperti tercekik. Ia mulai menghilang, seolah dimakan kegelapan sendiri. Rumah yang dulu penuh dengan rasa takut, kini dipenuhi dengan kehangatan dan kedamaian. Tiba-tiba, pintu depan terbuka dengan sendirinya. Di luar, beberapa tetangga dan warga desa berdatangan, dipanggil oleh sinar dan suara-suara yang muncul dari rumah Adit. Mereka semua membawa senter, berkas, dan rekaman yang selama ini menjadi bukti-bukti ketidakadilan. Berkat keberanian Adit, kebenaran tentang pemalsuan tanah dan kejahatan yang menimpa Bu Rahma serta Sari akhirnya terungkap. Polisi datang, penyidikan pun dimulai. Nama R. Santoso dicari dan akhirnya diketahui telah melarikan diri ke luar kota. Warga desa yang dulu takut pun mulai berani bicara dan melapor. Adit duduk di teras, menghela napas lega. Malam yang panjang dan penuh ketakutan kini berakhir. Ia menatap bintang-bintang di langit, dan terasa ada kehadiran lembut yang mengawasinya. "Terima kasih, Sari," bisiknya pelan. Tak lama kemudian, rumah itu terasa hangat kembali. Suara-suara aneh menghilang. Lemari yang selama ini menjadi sumber misteri kini hanya lemari biasa. Adit tahu, ia sudah melakukan hal benar. Ia tidak hanya mengungkap kebenaran, tapi juga membebaskan jiwa yang terpenjara. Malam itu, ia tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam waktu lama.